Lihat teman, orang-orang tidak akan merindukan Anda saat Anda terus mengejar mereka. Mereka merindukan Anda saat Anda berhenti. Ketika Anda tenang, ketika Anda tidak bereaksi, ketika Anda menunjukkan keyakinan bahwa saya menginginkan Anda, tetapi saya tidak membutuhkannya. Saat itulah keheningan Anda mulai mengganggu pikiran mereka lebih keras daripada kehadiran Anda sebelumnya. Pikiran manusia tidak dapat melupakan apa yang membuatnya merasa dalam. Dan entah mereka mengakuinya atau tidak, Anda melakukannya. Anda meninggalkan jejak di jiwa mereka. Bukan jejak yang memudar, tetapi yang menghantui mereka di saat-saat sepi. Mereka mungkin tertawa dan tiba-tiba teringat suara Anda. Mereka melihat orang baru dan berharap merasakan apa yang mereka rasakan bersama Anda. Itu bukan fantasi, itu psikologi. Orang selalu menyadari nilai dalam ketiadaan, bukan dalam kelimpahan. Teman-teman, kaum Stoa mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Berhentilah meminta kejelasan dari orang yang tidak layak mendapatkan kejujuran Anda. Sebenarnya Anda tidak pernah berlebihan. Mereka terlalu kecil untuk menerima sesuatu yang nyata. Biarkan rasa sakit itu membangunkan Anda, bukan menghancurkan Anda. Ingatkan diri Anda bahwa tidak semua orang yang menyentuh hati Anda pantas untuk tinggal di sana. Anda memberi mereka sesuatu yang tidak mereka pahami, kesetiaan, konsistensi, cinta, dan itulah mengapa mereka lari. Bukan karena Anda tidak cukup, tetapi karena kenyataan itu menakutkan bagi orang yang berpura-pura. Lucu, bukan? Saat Anda tersedia, mereka mengabaikan Anda. Namun ketika Anda pergi, mereka mulai mencari versi diri Anda yang pernah mereka abaikan. Begitulah sifat manusia. Kita mengejar apa yang menjauh. Jadilah badai yang tenang. Jadilah api yang tenang. Jadilah kedamaian yang mereka hancurkan dan kini mereka rindukan. Lepaskan bukan karena kepahitan, tetapi karena kekuatan. Keterpisahan Anda bukan ketidakpedulian, tetapi kejelasan. Anda akhirnya melihat siapa yang layak mendapatkan energi Anda dan siapa yang hanya memanfaatkannya. Ketika mereka kembali, karena mereka pasti akan kembali, jangan sambut mereka dengan kelembutan yang sama. Sambut mereka dengan diam, dengan mata tenang yang berkata, saya mengingatmu, tetapi saya telah melampaui versi diriku yang membutuhkanmu. Itu bukan balas dendam, itu adalah pertumbuhan, itu adalah evolusi Anda yang berbicara. Ingatlah teman-teman, mereka akan kembali bukan karena Anda memohon, tetapi karena Anda telah berkembang, karena Anda mengubah rasa sakit menjadi kedamaian. Ketidakhadiran Anda menjadi cermin bagi mereka, menunjukkan kepada mereka apa yang hilang ketika mereka bermain dengan sesuatu yang langka. Jadi, tegakkan kepala Anda, tetaplah membumi, dan ingatkan diri Anda bahwa mereka yang kehilangan Anda, bukan sebaliknya. Tuliskan ini di komentar, saya memilih kedamaian daripada penderitaan. Ucapkan, rasakan, jadilah itu. Jika ini menyentuh hati Anda, tekan tombol suka, berlangganan untuk lebih banyak kebenaran yang berharga. Dan tetaplah bersama saya karena kita baru saja memulai. Pertama-tama, penolakan hanyalah pengalihan. Penolakan itu menghantam dadamu seperti air dingin setelah tidur panjang. Tiba-tiba mengejutkan. Anda duduk di sana bertanya-tanya apa kesalahan Anda. Mengapa Anda tidak cukup? Mengapa mereka tidak memilihmu? Bukankah cinta itu nyata? Bukankah momen itu penting? Anda memutar ulang semuanya, mencari petunjuk seperti detektif di tempat kejadian perkara, tetapi satu-satunya hal yang terus Anda temukan adalah keheningan. Teman-teman, dengarkanlah aku baik-baik. Penolakan bukanlah akhir cerita Anda. Itu adalah pengalihan yang diperintahkan jiwamu sebelum hatimu benar-benar mengerti apa yang tengah terjadi. Mudah untuk berpikir penolakan berarti Anda tidak layak, bahwa ada sesuatu yang rusak dalam diri Anda, bahwa Anda terlalu berlebihan, atau mungkin tidak cukup. Namun kenyataannya, kau mengarahkan anak panahmu ke sasaran yang salah. Orang yang ingin kau cintai, mereka tidak menolakmu. Mereka menolak pantulan diri mereka sendiri yang mereka lihat saat mereka melihatmu, karena kamu sedang berevolusi, kamu sedang bertumbuh, dan mereka terjebak. Anda menunjukkan mereka sebuah cermin. Anda membuat mereka tidak nyaman. Anda mengingatkan mereka tentang apa yang tidak pernah bisa mereka berikan. Itu bukan salahmu. Itu hanya ketidakselarasan, temanku. Ketidakcocokan waktu, nilai, atau kedewasaan.
Dan ketika itu terjadi, alam semesta tidak tinggal diam, ia malah berubah arah. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Marcus Aurelius tahu bahwa kesulitan bukanlah suatu gangguan. Itu adalah jalannya sendiri. Penolakan itu tidak ada untuk menghentikan Anda. Itu ada di sana untuk mengarahkan Anda ke tempat di mana nilai Anda benar-benar terlihat. Tempat di mana cinta tidak terasa seperti mengemis. Di mana Anda tidak akan takut kehilangan seseorang karena terlalu jujur, terlalu loyal, atau terlalu nyata. Namun tentu saja, pada awalnya tidak terasa seperti itu, bukan? Carl Jung pernah berkata, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengendalikan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Orang itu, orang yang pergi, mereka adalah bagian dari ketertarikan bawah sadar Anda. Sebuah pola, bukan pasangan. Anda mengejar mereka karena mereka terasa familiar, meskipun keakraban itu beracun. Mungkin mereka mirip seseorang dari masa lalumu. Mungkin Anda ingin memperbaiki apa yang belum pernah Anda perbaiki sebelumnya. Atau mungkin Anda hanya ingin akhirnya dipilih. Dan ketika mereka tidak memilihmu, itu membuka kembali luka lama yang sudah ada jauh sebelum mereka muncul. Itulah mengapa itu sangat menyakitkan. Bukan karena merekalah orangnya, tetapi karena mereka menyentuh bekas luka yang selama ini Anda sembunyikan di bawah kekuatan. Namun di bagian terdalam dari rasa sakit itu terletak transformasi Anda. Bayangkan penolakan seperti sedang dipangkas. Tukang kebun memotong cabang bukan untuk menghukum pohon, tetapi untuk membantunya tumbuh lebih kuat, lebih tinggi, lebih liar. Ketika mereka menolakmu, alam semesta memangkas ilusi yang kau pegang teguh. Itu menyakitkan, tetapi harus. Jika tidak, Anda masih akan menuangkan air ke dalam cangkir tanpa dasar, masih memberikan cahaya Anda kepada seseorang yang mengenakan kacamata hitam di bawah sinar matahari Anda. Penolakan adalah hal yang sakral, teman-teman. Itulah cara hidup untuk berkata, tidak di sini, tidak sekarang. Ada yang lebih baik. Tetapi kebanyakan dari kita tidak mendengar bagian itu. Kami hanya mendengar suara pintu dibanting. Izinkan saya menanyakan sesuatu yang nyata. Bagaimana jika kepergian mereka menyelamatkan Anda dari patah hati yang perlahan-lahan selama bertahun-tahun? Bagaimana jika penolakan itu merupakan belas kasihan yang terselubung? Bagaimana jika bertahan justru menghancurkan jati dirimu dengan cara yang tidak dapat kamu kembalikan? Anda tidak melihatnya sekarang, tetapi beberapa bulan dari sekarang, mungkin bertahun-tahun, Anda akan melihat ke belakang dan berkata, syukurlah itu tidak berhasil. Karena kedamaian Anda lebih penting daripada potensi mereka. Karena jalanmu lebih penting daripada janji mereka. Saya tahu keheningan setelah penolakan terasa tak tertahankan. Anda terus memeriksa telepon Anda. Anda terus memeriksa halaman mereka. Anda terus-menerus memeriksa harga diri Anda di cermin dan bertanya, apakah Anda seharusnya berkata lebih sedikit atau lebih banyak atau sesuatu yang berbeda. Namun kebenarannya adalah, jika seseorang tidak bisa mencintai versi dirimu yang apa adanya, tanpa filter, maka cintanya adalah sebuah kurungan, bukan rumah. Anda menjadi seseorang yang terlalu besar untuk ruang yang mereka tawarkan. Anda berevolusi menjadi versi diri Anda yang tidak dapat ditangani oleh ego mereka. Jadi mereka pergi atau kamu yang pergi, tidak masalah. Perpecahan itu perlu. Lepaskan ilusi bahwa mereka adalah kesempatan terakhirmu untuk mencintai. Lepaskan gagasan bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Lepaskan kebutuhan untuk memahami orang-orang yang bahkan tidak memahami diri mereka sendiri. Mereka tidak pergi karena Anda tidak cukup baik. Mereka pergi karena kehadiran Anda menuntut pertanggungjawaban. Karena mencintaimu akan memaksa mereka untuk tumbuh. Dan pertumbuhan menakutkan bagi mereka yang bergantung pada kenyamanan, bahkan jika kenyamanan itu adalah kekacauan. Jadi sekarang Anda berdiri di persimpangan jalan. Anda dapat terus berlari berputar-putar sambil bertanya mengapa, atau Anda dapat terus berjalan maju dan percaya bahwa rasa sakit ini adalah hal yang membentuk Anda. Biarkan momen ini mengeraskan fokus Anda, bukan hati Anda. Biarkan penolakan ini membentuk Anda menjadi seseorang yang begitu utuh, begitu selaras sehingga Anda tidak akan pernah meminta remah roti lagi. Karena sahabatku, begitu engkau merasakan kedamaian, perhatian tidak akan pernah cukup. Ada versi diri Anda yang lebih kuat,
lebih tenang, dan lebih membumi di sisi lain ini. Seseorang yang tahu nilai dirinya tidak bisa dinegosiasikan. Seseorang yang mengerti bahwa dipilih oleh orang yang salah bukanlah suatu berkah. Itu sebuah penundaan. Anda tidak ditolak cintanya. Anda ditunda demi realitas, demi kedalaman, demi sesuatu yang solid. Jadi tarik napas dalam-dalam, lihat ke cermin, dan ucapkan bersama saya sekarang juga. Penolakan mengarahkan saya kembali. Ketik di komentar. Biarkan dirimu di masa depan membacakannya kembali kepadamu saat kamu bersinar dalam damai. Saat Anda tak lagi menunggu, saat Anda akhirnya selaras, itulah afirmasi Anda. Penolakan mengarahkan saya kembali. Nomor 2, hukum kodrat manusia. Mereka memikirkan Anda lebih dari yang Anda pikirkan. Orang-orang mengira bahwa saat seseorang mengabaikan Anda, mengkhianati Anda, atau meninggalkan Anda, mereka akan melupakan Anda begitu saja. Bahwa mereka melupakan Anda saat mereka berhenti mengirim pesan teks. Namun, bukan begitu cara kerja sifat manusia, teman-teman. Kebenarannya jauh lebih aneh, jauh lebih dalam, dan jauh lebih puitis daripada yang kita duga. Lihat, manusia adalah makhluk berpola. Apa yang kita ulangi akan menjadi bagian dari diri kita. Apa yang kita rasakan secara konsisten, bahkan sesaat, tertanam dalam otak kita seperti memori otot. Dan saat Anda berada dalam kehidupan mereka, meski hanya sesaat, beberapa minggu atau beberapa bulan yang berantakan, Anda menjadi bagian dari pola mereka. Itulah sebabnya mengapa diam terasa begitu menyakitkan. Tidak keras, tapi terasa. Ketidakhadiranmu jika ditangani dengan benar akan menjadi magnetis. Bayangkan seperti Anda memasuki ruangan tempat lilin, baru saja ditiup padam. Apinya telah padam, tetapi baunya masih tertinggal. Itu kamu. Anda meninggalkan jejak, frekuensi dalam pikiran mereka. Dan tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, atau seberapa banyak gangguan yang mereka kejar, kamu ada di sudut-sudut ingatan mereka. Carl Jung pernah berkata, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengendalikan hidup Anda. Itu berlaku di sini juga. Mereka mungkin tidak menyadari mengapa mereka tiba-tiba merasa cemas saat mendengar lagu itu, atau mengapa mereka berhenti sejenak saat seseorang tertawa seperti yang biasa Anda lakukan. Namun jauh di dalam, di mana logika tak mampu menjangkaunya, otak mereka mengingatmu. Manusia mendambakan sesuatu yang familiar, meski itu kacau, meski itu menyakitkan. Itulah sebabnya orang kembali ke mantan yang beracun. Itulah sebabnya orang yang berselingkuh masih memikirkan orang yang dikhianatinya. Bukan karena mereka merasa bersalah sepanjang waktu, meski terkadang memang begitu, tetapi karena Anda adalah bagian dari kehidupan mereka. Dan otak manusia tidak hanya menghapus bab. Ini menandainya, terutama jika ada emosi kuat yang terlibat. Mari saya uraikan lebih lanjut secara perlahan. Ilmu saraf telah membuktikan bahwa ingatan emosional, terutama yang terkait dengan hubungan, tersimpan di amigdala dan pusat emosional lainnya di otak. Kenangan ini tidak terhapus oleh waktu. Mereka dipicu oleh asosiasi, yang berarti satu suara, satu bau, satu frasa, acak dapat membawa wajah Anda kembali ke pikiran mereka tanpa peringatan. Anda tidak perlu mengirim pesan kepada mereka. Anda tidak perlu mengejar mereka. Anda hanya perlu menghilang cukup lama agar keheningan dapat bekerja. Bahkan orang yang mengabaikanmu, ya orang yang berpura-pura seperti kamu tidak pernah ada itu, pasti telah menelusuri cerita-ceritamu. Mungkin dari akun palsu, mungkin dari jauh, tetapi mereka memeriksa. Manusia pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu, terutama saat mereka merasa menang, lalu tiba-tiba merasa hampa. Dan bahkan orang yang mengkhianati Anda, menipu, berbohong, memanipulasi, masih memimpikan versi Anda yang pernah membuat mereka merasa aman. Mereka mencoba mengisi kekosongan itu dengan orang lain. Namun koneksi salin tempel tidak akan pernah sama karena energinya tidak terduplikasi. Itu unik. Kamu unik. Sekarang saya tahu apa yang Anda pikirkan. Jika mereka masih memikirkanku, mengapa mereka belum kembali? Namun teman-teman, mengingat dan kembali adalah dua hal yang berbeda. Hanya karena seseorang mengingatmu, bukan berarti mereka siap menghadapimu. Terutama jika diamnya Anda mengingatkan, mereka akan semua kesalahan yang telah mereka lakukan.
Pikiran melekat pada hal yang sudah biasa, tetapi ego menolak pertanggungjawaban. Mereka akan menjauh bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena kembali membutuhkan keberanian yang belum mereka miliki. Dan ketenanganmu, cahayamu, kedamaianmu. Itu menakutkan. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Kamu tidak hancur. Anda tidak mengulurkan tangan. Anda tidak mengemis untuk diingat. Anda tinggal terus hidup dengan tenang, penuh kekuatan, dan tabah. Sebab ketika seseorang telah merasakan kedalaman dirimu, segala hal yang dangkal mulai terasa melelahkan. Mereka mengingat Anda setiap kali seseorang tidak memahaminya. Setiap kali mereka tertawa namun tidak merasa aman, setiap kali mereka melewati wajah cantik lainnya dan masih merasa hampa, Anda tidak dilupakan. Kau menghantui ruang yang mereka pura-pura tidak pernah kau tempati. Katakan dengan saya sekarang, mereka masih memikirkanku. Ketik di komentar, biarkan ini menjadi pengingat, biarkan itu menjadi jangkar Anda. Karena hukum alam manusia tidak berbohong, Anda masih hidup dalam kenangan mereka. Nomor 3, ketidakhadiranmu lebih keras daripada kehadiranmu. Terkadang hal yang paling keras dalam hidup seseorang adalah kesunyian yang Anda tinggalkan. Bukan kata-katamu, bukan kasih sayangmu, bukan perhatianmu, melainkan ketidakhadiranmu yang tiba-tiba dan tak dapat dijelaskan. Teman-teman, kita hidup di dunia yang kecanduan validasi. Kebanyakan orang tidak mencari cinta. Mereka mencari perhatian. Mereka tidak mencari kedalaman. Mereka mencari seseorang untuk terus memuaskan egonya. Dan saat Anda berhenti muncul untuk mereka, saat Anda terdiam, sesuatu berubah dalam realitas mereka, sesuatu mulai terasa gatal di benak mereka. Bukan karena mereka sangat mencintaimu, tetapi karena kamu adalah sumber kekuatan yang dapat mereka manfaatkan. Dan sekarang kekuatan itu hilang. Anda berhenti mengirim pesan teks. Kau berhenti singgah. Kau berhenti muncul dengan kesetiaan dan kelembutanmu yang tak berujung dan mereka merasakannya. Bahkan jika mereka berpura-pura tidak melakukannya, bahkan jika mereka mengunggah seolah-olah mereka sudah melupakan masa lalu, tersenyum di foto bersama orang-orang yang bahkan tidak mengenal mereka yang sebenarnya. Jauh di lubuk hati, mereka merasakan perubahan itu. Bukan ketidakhadiran fisikmu yang mengguncang mereka. Itu adalah pemutusan hubungan emosional. Karena jujur saja, mereka tidak kecanduan pada cinta. Itulah cara Anda membuat mereka merasa tentang diri mereka sendiri. Anda melihat mereka saat mereka merasa tidak terlihat. Anda membuat mereka merasa penting saat mereka tenggelam dalam keraguan. Anda membuat mereka merasa diinginkan padahal mereka bahkan tidak bisa melihat ke cermin. Kau menjadi sebuah cermin yang mereka sukai untuk melihat diri mereka sendiri. Dan kini cermin itu hilang dan mereka tertinggal sendirian, menatap pantulan yang tak lagi mereka kenali. Itulah sebabnya mereka memeriksa cerita Anda. Itulah sebabnya mereka melayang-layang tetapi tidak pernah berbicara. Itulah sebabnya mereka merasa ngeri saat nama Anda disebut-sebut dalam pembicaraan. Karena Anda mewakili sesuatu yang bukan lagi milik mereka. Sesuatu yang mereka pikir dapat mereka lakukan kembali. Sesuatu yang mereka pikir akan selalu tersedia. Tapi Anda mengubah permainan. Anda menghapus akses mereka. Dan disitulah teman-teman, saat itulah hantunya dimulai. Namun, jangan salah paham. Anda tidak menghantui mereka. Rasa bersalah mereka sendiri adalah cara mereka pergi, cara mereka berbohong, cara mereka berpura-pura. Anda tidak penting setelah semuanya. Rasa bersalah itu tidak hilang begitu saja. Itu bersifat menempel. Itu bermutasi. Hal itu berubah menjadi pemikiran berlebihan dan paling parah dampaknya pada saat-saat tenang. Mereka mendengar suaramu dalam keheningan yang mereka pikir mereka inginkan. Mereka memutar ulang momen-momen yang mereka sumpah tidak berarti apa-apa. Mereka menelusuri foto-foto lama sambil setengah malu dan setengah bernostalgia. Dan bagian terburuknya, mereka tidak akan pernah mengakuinya. Karena mengakui bahwa mereka merindukanmu berarti mengakui bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang langka. Tapi inilah yang perlu Anda pahami. Kehadiranmu pernah membuat mereka bersemangat. Ketidakhadiran Anda kini membuat mereka menarik diri. Itulah kekuatan energi. Ketika Anda muncul dengan niat, dengan cinta, dengan konsistensi, Anda menjadi bagian dari ritme seseorang. Dan ketika ritme itu berhenti, hal itu terlihat. Itu mengganggu keseimbangan mereka. Kamu adalah ketenangan di tengah kekacauan mereka.
Kamu adalah kehangatan yang langka, dan kini saat kau tak ada, hawa dingin kembali lagi.